Oke, mungkin ada banyak teman-teman yang terlalu berpikir bahwa kalau sudah sampai di Korea itu mendapatkan pabrik yang istimewa dan tempatnya indah, tempatnya gedung-gedung tinggi ataupun tempat yang di kota ya. Dan ternyata apakah benar dengan angan-angan tersebut yang dari Indonesia yang awalnya pengen kerja di tempat ini, contohnya di pabrik peleburan ataupun di pabrik tekstil, dan sampai di sini apakah benar dan sesuai dengan angan-angan dan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan di rumah. Nah, di sini saya hadirkan salah satu orang teman yang mana beliau kurang lebih 3 bulan ya baru datang. Baru datang 3 bulan, dan alhamdulillah beliau juga mempunyai akun TikTok. Jika teman-teman masih tidak asing dengan wajahnya tentunya ya, bisa dilihat di TikToknya sendiri, Mas Bukor ya. Mungkin dari kependekan atau kepanjangan dari Budi Korea, ya, Budi Prasetyo, Budi apa? Budi Pradita, tapi Budi Pradita. Nah, panggilannya Bukor. Tentunya Bukor itu Budi Korea, mungkin seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait angan-angan teman-teman. Bener nggak sih ketika kita sending di daerah ini kita dapat di sini, dan bener nggak sih kita sending di bidang pekerjaan ataupun di sektor manufaktur maupun fishing dapatnya di tempat tersebut ataupun kita dapat pabrik yang kita inginkan. Nah, dulu saya pernah memberikan informasi bahwa saya pernah sending data di peleburan ataupun di tekstil, namun ternyata saya dapat pabrik makanan. Nah, kali ini saya akan hadirkan buat teman-teman, dan ini langsung orangnya sendiri apakah benar atau tidak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Ya. Namanya Budi. Ya, Tentunya kita sudah kenal semua ya. Gimana Mas? Waktu Mas Budi ini sending data kan, terutama yang pertama setelah lulus kita sending data. Sendingnya di daerah mana dulu? Dulu saya milihnya 3 tempat ya, kalau nggak salah itu Chungcheongnam-do, langsung Cheongnam-do, sama yang apa? Yang sebelahnya Gyeonggi-do. Nah, Gyeonggi-do, ya, sama Gyeonggi-do dan Ansan. Ansan. Iya. Oh, Ansan itu masih lingkup Gyeonggi-do juga ya? Ya, kawasan 3 itu aja. Iya, berarti Ansan, Gyeonggi-do dan Chungcheongnam-do. Dan ternyata dapatnya di Chungcheongnam-do. Untuk ini pabriknya dulu pasti ada kan di situ, pabrik apa gitu? Dulu milihnya 3 sih saya. Peleburan besi, langsung sacul, langsung sama kayak konkret memang. Konkret. Ya, dan akhirnya dapatnya konkret juga. Nah, konkret ya, Mas Budi ini dapat pabrik konkret seperti beton ya Mas ya? Iya, bikin beton. Pabriknya kalau pengen tahu nanti saya tampilkan sedikit videonya. Iya. Pabrik beton. Dan untuk gajinya gimana Mas? Kalau sesuai nggak dengan apa yang di SLC kan? Pasti di SLC ada UMR-nya sekian, ada lemburnya sekian gitu. Kalau di SLC itu terteranya itu lembur 2 jam. Lembur 2 jam. Makan dikasih 3 kali. Langsung UMR itu sesuai semua itu. Sesuai. Nah, jadi sesuai dengan SLC. SLC ya. Makan itu dapat 3 kali, langsung UMR. Sama lembur itu dia ditulis 2 jam, tapi ternyata sampai sini ada lebih. Alhamdulillah lebih lemburnya lebih ya, ada 2 jam sampai 3 jam. Nah, ini teman-teman, jadi lemburnya ini cukup lumayan panjang, jadi hasilnya UMR dan lemburnya bisa mencapai 25 sampai 3.000 mungkin Mas ya. 3 juta ya, 3 juta won. Jadi alhamdulillah. Tapi memang itu tergantung, kalau soal lembur itu memang tergantung situasi pabrik juga sih. Nah, aku pertama masuk sini itu lemburan cuma pertama itu 1 jam 2 jam. Nah, tapi hampir pertama itu dicoba itu 1 jam 2 jam, udah itu baru 3 jam. Selanjutnya baru 3 jam ya. Istilahnya adaptasi terlebih dahulu. Untuk jam kerjanya gimana Mas? Dari pagi? Kalau jam kerja masuk itu kalau di tempat saya itu jam 7 ya. Kan briefing untuk senam. Senam itu sampai jam 7.15. Nah, udah itu setengah 8 mulai kerja. Setengah 8 mulai kerja. Setengah 8 mulai sampai jam sampai 8, jam 8 malam. 8 berarti ini lemburnya bisa sampai 3 jam 3 ya. jam. Ya, untuk teman-temannya gimana Mas? Baru datang itu ada sambutan baik dari senior atau teman-teman dari negara lain? Tentunya di negara lain ada kan?
Ada. Tapi memang di situ kan udah banyak orang Indonesianya ya kan. Udah kalau seniornya welcome sih. Welcome. Itu kalau orang pekerja asingnya itu kayak Uzbekistan sama Afrika. Ada memang orang Afrika. Ya. Cuma itu aja yang sementara orang asingnya. Indonesia, Uzbekistan sama orang Afrika. Ya. Oh, untuk tempatnya sendiri di desa atau di perkotaan? Contohnya. Ya. Kalau aku mikirnya dulu di SLC, saya cari di Google Maps itu aku kira yang nggak terlalu pelosok ya. Nggak pelosok ya. Ternyata sampai sini itu ya. Nah, memang memang sesuai sih di Google Maps itu sesuai tapi ternyata agak pelosok sih. Agak pelosok, maksudnya berarti desa lah ya. Desa. Nah, teman-teman ini Mas Budi ini mendapatkan tempat atau tempat kerja di istilahnya sedikit perdesaan. Jadi meskipun di desa di Korea ini banyak industri-industri, baik industri home industry ataupun industri besar itu ada. Jadi untuk Mas Budi ini karyawannya cukup lumayan besar Mas ya? Ya lumayan banyak juga sih ya? untuk. Jadi pabriknya besar maksud saya. Iya termasuk besar. Karyawannya banyak dan juga pabriknya besar. Kalau mau tahu sih, kalau mau tahu jumlah karyawan Indonesianya itu memang sekitar ada kurang lebih 50 sampai 60. Oh, banyak ini. Banyak sekali teman-teman. Afrikanya ada juga sekitar berapa ya? 10 orang. Orang Afrika juga. Ya, 10 orang. Uzbekistannya ya kurang lebih ya 10 sampai 15. Banyak sekali ini, teman-teman. Jadi intinya Mas Budi ini bisa sampai ke sini dengan sending data SLC yang dia terima semua cocok, teman-teman. Ada juga yang tidak cocok dan ada juga yang pas, maksudnya pas dengan angan-angan. Dan Mas Budi, waktu di Indonesia pengen angan-angan dapat di perkotaan atau di desa? Ya, kalau saya berharapnya itu dulu memang yang penting masuk Korea dulu ya mikirnya. Ya, aku kalau lihat dari Google Map itu memang saya lihatnya kan pabriknya udah besar ini. Mungkin ya perkotaan nggak terlalu desa amat lah. Mikir saya gitu. Tapi ternyata sampai sini memang ya agak desa sih. Tapi kalau masalah tempat nggak ada masalah. Kalau menurut saya memang transportnya masih ada transportasi, namun ya, sedikit sangat jauh gitu loh. Untuk jalan kaki 20 menit ya. Ya sekitar 15 menit untuk ke halte. Ke halte ya. Ke halte. Oh ya, ke halte 15 menitan. Nah ini saran buat teman-teman kita Mas yang masuk ke Korea dan mendapatkan di pelosok ya. Ini untuk di pelosok. Apa ini setelah Mas Budi ini sudah ada 3 bulan? Cara untuk belanjanya dan untuk keluar ke pasar supaya tidak, tentunya kalau kita hari libur hari Minggu kita pasti perlu refreshing kan. Nah ini gimana mengatasinya? Ada teman-teman yang kesulitan untuk belanja Mas. Kalau memang ada senior, kita tanya senior dulu. Caranya gimana, kita tanya sama senior. Kalau memang nggak ada, kita tanya lewat kawan yang dari yang udah di sini, kita lewat entah WA, entah sosial media lah, kita tanya. Bagaimana caranya gitu ya? Caranya gimana, entah ibaratnya untuk beli secara online kayak Kupang, caranya untuk Nexi, Pulpen gitu kan. Ya, kalau Pulpen tergantung ya. Kalau Gulpen itu saya rasa di sedikit pedesaan seperti tempat kita ini ada Gulpen. Tapi kalau di agak perkotaan langsung taksi. Ya. Tapi kalau di pelosok mungkin kesulitan dengan seperti bus dan halte mungkin agak jauh, itu mungkin memang sedikit membuat kita bosan ya. Bosan. Tapi adaptasi ke depannya tetap bisa lah saya rasa. Yang paling utama itu kalau menurut saya ya, adaptasi dulu di situasi kerja. Kalau orang baru ya. Ya kalau orang baru masuk ke Korea itu pertama mentalnya. Ya, mental soalnya kan dari kebudayaan, bahasa yang kamu pelajari di Indonesia itu bahasa Korea memang udah bagus untuk dasaran. Tapi untuk langsung paham bahasa Korea itu busit lah. Istilahnya kalau teman-teman meskipun pinter di Indonesia saat kita ikut ujian IPS topik sampai di sini untuk komunikasi langsung sedikit kesulitan. Kesulitan. Ya, merasa merasa. Pertama dari logat pembicara kan ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Kita tergantung dengan orang yang kita komunikasi. Tapi lama-kelamaan kita bisa Mas ya? Bisa. Insya Allah bisa. Soalnya itu kan bisa dipelajari, ya kita pun sering komunikasi. Iya betul. Terus selanjutnya ada satu hal, mungkin ada yang pesan-pesan buat teman-teman yang
mau proses, yang sedang proses sending data, Mas. Ini apa yang buat teman-teman ini supaya nanti sampai sini tidak terobsesi SLC tidak sesuai, ataupun saya sending tidak sesuai, mau pindah aja. Nah ini Mas, pesan-pesannya buat teman-teman yang proses dan ternyata sampai sini tidak sesuai SLC. Ya, kalau dan akhirnya mau pindah seperti itu kan. Kalau menurut saya baiknya itu dijalanin dulu. Dijalanin, dipahamin situasinya. Memang nanti kalau memang nggak mumpuni, entah dari segi fisiknya atau situasi nggak cocok dari orang yang jalanin, kita boleh tanya sama yang lebih senior. Gimana solusinya, gimana baiknya, kita harus pertimbangkan gitu. Jangan gegabah, kita dengerin sama pabriknya kawan yang lebih besar kayak gini, kita langsung ikut pindah. Jangan. Kita itu kalau udah adaptasinya bisa menguasai, langsung bahasanya udah menguasai, insya Allah enak. Enak, betul. Oke. Ya, oke. Mungkin itu dari Mas Budi terkait pesan-pesan SLC yang tidak sesuai dan tempat kerja juga tidak sesuai. Nah, setelah video ini saya akan membuatkan sebuah video berapa rupiah dan berapa tahun prosesnya Mas Budi. Nantikan videonya setelah video yang satu ini. Dan jangan kemana-mana, tetap dukung channel ini karena channel ini akan memberikan semua informasi yang ada di Korea secara real dan nyata.